Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Karena sekarang jam 16.20 berarti kita selamat sore. Pertama kita mau ngucapin selamat hari lahir Pancasila. Sebelum itu kita perkenalkan dulu. Sebelah saya ada Bli Putu. Halo Bli Putu. Nama saya Putu Setiawan, bisa dipanggil Putu. Karena saya orang Bali disebut Bli. Jadi Bli itu adalah kakak. Kalau orang Lampung apa namanya? Kiai. Udah saya panggil abang aja kalau gitu. Ada yang tahu nggak sih Pancasila ini akhir sejarahnya seperti apa? Nah, mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya soal itu ya. Jadi bicara soal Pancasila, erat kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan bangsa, ya. Tentang usaha persiapan kemerdekaan Indonesia dan lain sebagainya. Panjang ceritanya. Kemudian banyak yang dari kita yang memang belum tahu kenapa sih Indonesia itu memiliki ideologi dasar Pancasila nih Bli. Sebagai mahasiswa, bocoran sedikit ya. Beliau ini merupakan mantan ketua KMHDI Kota Metro. Jadi kita sama-sama diskusi nih. Kenapa sih bangsa kita itu menerapkan ideologi Pancasila yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia? Kalau saya pribadi memandang ini, saya baca dari beberapa buku juga dan beberapa histori tentang Pancasila. Sebenarnya kan kalau Pancasila ditarik menjadi satu kesatuan, nanti jatuhnya gotong royong. Kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua. Jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Alangkah hebatnya negara gotong royong. Jadi kalau seumpamanya berbicara tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa, sudah sangat tepat. Karena kultur kita kultur gotong royong. Ini menarik, kultur gotong royong nih teman-teman. Kultur gotong royong itu yang selalu diterapkan dari pendahulu-pendahulu kita. Orang tua kita selalu mengajarkan kita tentang gotong royong. Kakek nenek kita selalu menerapkan kehidupan bergotong royong, membantu sesama, saudara, kolega, dan lain sebagainya. Dan kita ini negara yang memang harus punya gender. Gendernya apa? Semua orang di Indonesia memang harus sesuai dengan Pancasila. Termasuk dari sila pertama kan kita berbicara tentang ketuhanan. Ketuhanan itu tidak harus beragama. Ada aliran kepercayaan yang memang dipercaya. Yang penting Tuhannya satu, kan seperti itu kan. Yang penting memiliki rasa keyakinan tersendiri. Ketuhanan yang Maha Esa, terkait kepercayaannya gitu ya. Walaupun di agama atau aliran kepercayaan itu silakan. Yang penting dia berketuhanan. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Dan Pancasila menjadi ideologi kita yang kita konsisten, karena memang kita dari pertama kali Pancasila dicetuskan, dijadikan ideologi bangsa Indonesia, sampai hari ini sama sekali Pancasila tidak pernah berbenturan dengan seluruh sendi-sendi kehidupan kita, dari agama, kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Jadi Pancasila ini bisa digunakan sebagai apa ya bahasanya ya, patokan untuk bermasyarakat, bisa beragama juga bisa, karena semua bisa ditampung oleh Pancasila. Luar biasa. Iya. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada di sila kedua. Iya. Dan kita seperti apa? Kita masyarakat Indonesia seharusnya mengamalkan sila kedua itu.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena selama ini masyarakat kita banyak yang mempertanyakan soal keadilan. Masyarakat kita banyak yang mengutuk kebiadaban yang dilakukan oleh oknum-oknum dari bangsa kita sendiri. Seperti apa? Nah, kalau Kita memandang itu, Bang. kalau pelanggaran dari sebuah sila-sila ini kan sudah ada peraturannya masing-masing. Kalaupun nanti dia memang dari turunan Pancasila ini, dari undang-undang, peraturan, kemudian perpu dan lain sebagainya, itu dilanggar oleh satu masyarakat kita, harus kita lanjuti dengan hukum, dengan catatan memang melanggar. Tetapi kalau berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus samakan dulu persepsi kemanusiaan yang adil dan beradab ini bagaimana gitu, sesuai dengan apa yang dituangkan diisi atau di poin-poin sila-sila tersebut. Tidak boleh kita mana kemanusiaan yang adil. Kan konsep adil ini kan tidak bisa kita patokan harus bagi rata, itu nggak bisa. Adil tidak harus rata. Nah, Ya. adil tidak harus rata. Tadi berbagi tetap ya. Ya, berbagi berbagi tetap. Persatuan Indonesia ada di sila ketiga nih. Bro, betul. Persatuan Indonesia ada di sila ketiga. Itu yang memperkuat identitas bangsa. Ya. Dan kemudian gotong royong dan lain sebagainya karena kita bersatu. Apa yang harus kita perkuat untuk menjunjung tinggi persatuan Indonesia ini? Kalau ini menarik sekali karena bersatu itu dari seluruh elemen. Maksudnya gini loh. Kalau kita ngomongin agama, kita bisa bersatu lewat agama. Cuman ada lebih berat lagi di Indonesia karena cuman agama di Indonesia itu cuma 6 kalau nggak salah yang dipisahkan. Ini kan cuma 6, tapi kita punya kemajemukan yang lebih dari 6 ini. Ya. Itu suku bangsa. Suku ini ada berapa ribu di Indonesia, nggak terhingga sampai sekarang. Cuman ya saya sendiri Hindu, saya sendiri orang Bali, dan teman-teman di sini sangat berbeda. Saya bertemu dengan banyak orang, dan untungnya saya tinggal di Indonesia, ketemu dengan berbagai suku, ras, agama, kelompok dan lain sebagainya, masih akur-akur aja. Makanya Pancasila ini hidup di Indonesia memang sebelum Pancasila itu ada. Jadi persatuan itu memang Soekarno narik Pancasila itu memang sudah ada bentuk pengamalannya, baru diterjemahkanlah melalui ideologi Pancasila ini. Memang tidak perlu lagi kita korek-korek bagaimana, memang Pancasila ini sudah ada gitu. Kan sebelum itu juga zaman-zaman kerajaan dulu, walaupun memang berbeda-beda kerajaan dan lain sebagainya, itu bisa disatukan lewat sumpah palapanya Gajah Mada. Persatuan Indonesia itu menarik banget. Karena apa? Kita punya sejarah panjang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah lewat persatuan. Jadi persatuan ini memang harus terus kita tingkatkan, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bangsa kita harus bersatu, bergotong royong untuk melawan virus COVID-19 ini. Dan kemudian intinya adalah beda tapi satu. Oke. Setuju nggak beda tapi satu? Sepakat ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu tercatat dalam sila keempat pengamalan Pancasila. Seperti apa kita menyikapi itu, Bang Putu? Kalau ini mah kalau saya ini orang Bali ya, kita ngomong orang Bali lagi. Suku Bali itu sudah mengamalkan ini jauh-jauh sebelum Pancasila masuk, karena kita memang ada ruang-ruang di mana, kalau bahasa kami, kalau di Lampung itu ada dusun, ada pekon, kita ada banjar atau desa adat. Jadi untuk mengamalkan sila keempat ini kita duduk bareng musyawarah untuk pengambilan keputusan tentang apapun itu, memang harus dimusyawarah mufakatkan dulu. Karena apa? Ketika kita tidak musyawarah mufakat lantas kita egois untuk mengambil keputusan seperti ini, nanti di bawah ada yang tidak terima, itu akan membuat perpecahan yang luar biasa. Bisa terjadi kudeta kalau seperti itu. Makanya musyawarah mufakat ini memang harus kita amalkan melalui perkumpulan organisasi, kemudian perkumpulan keluarga, kita selesaikan secara musyawarah mufakat, termasuk memilih pemimpin juga musyawarah mufakat harus didahulukan. Tentunya dengan cerdas ya. Iya, dengan cerdas dan juga bijaksana, bisa menerima hasil dari setiap musyawarah mufakat itu. Sudah diselenggarakan bersama. 1 sampai 4 sila sudah dibahas. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Itu tertulis dalam poin kelima pengamalan Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah adilkah sampai dengan saat ini? Kalau berbicara adil, seperti yang di awal tadi, Seperti di poin kedua tadi ya. Adil itu tidak harus rata. Harus rata. Karena kalau berbicara adil dengan tataran jumlah, kita baginya per jumlah, berarti tidak rata. Kalau sekarang ada 10 kelereng, saya ada satu kelompok jumlahnya 7 dan kelompok yang kedua jumlahnya 3. Kalau perspektif adil harus rata itu kan bagi 5 bagi 5. Walaupun dia jumlahnya 7, tetap dikasih bagian 5, jumlahnya 3 tetap dikasih bagian 5. Artinya kalau berbicara adil sampai hari ini, ya walaupun ada oknum-oknum yang notabene ini kita tidak mengatasnamakan, tapi banyak sudah yang ditindaklanjuti, ada yang menyeleweng dari keadilan. Cuma sejauh ini sudah terkondisikan masalah keadilan, termasuk bantuan-bantuan dari pemerintah, kemudian pembangunan di daerah-daerah terpencil dan lain sebagainya sudah dilaksanakan penuh oleh pemerintah. 5 sila sudah kita bahas dengan harapan ke depan generasi-generasi penerus bangsa ini tetap mengamalkan Pancasila sebagai ideologinya. Ada pesan untuk para pemuda agar Pancasila tetap dijalankan sesuai fungsinya dan diamalkan hingga masa-masa mendatang. Jadi begini, kalau berbicara Pancasila, saya sudah dari SD belajar tentang Pancasila ini. Secara tidak langsung nilai-nilainya pun teresap di kepala dan perilaku saya. Cuman pesan saya satu dengan generasi hari ini. Ketika kita berbicara tentang ideologi sebuah bangsa, itu yang harus kita lihat adalah kultur bangsa itu sendiri. Kultur bangsa itu sendiri kan banyak macam-macam. Kalau kita egois mengikuti satu kultur, Pancasila ini tidak akan pernah bisa masuk. Tapi kita harus legowo menerima bahwasanya ideologi bangsa kita ini harus dimiliki oleh seluruh anak bangsa, seluruh daerah, seluruh ini. Artinya ideologi yang harus kita jalankan, harus kita pegang adalah ideologi Pancasila. Kita belajar kembali, anak muda, mahasiswa khususnya ini, kita belajar kembali, analisa kembali, jangan cuma menganalisa kesalahannya saja, tapi kita analisa jangka panjang kita. Kalau ada yang masih, mungkin kan teman-teman saya ini banyak yang meragukan Pancasila ini, bahkan survei kita ada, teman-teman ada dari komunitas melakukan, cuman diberikan sebuah pertanyaan dan ada 20% yang tidak percaya dengan Pancasila. Itu saya cuman bilang, jangan egois dengan kelompok, suku atau agamanya sendiri, tapi kita harus melihat bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Dari ujung sampai ujung, dari Papua sampai dengan Aceh, kita harus lihat apa yang dibutuhkan. Dan yang dibutuhkan ya cuma persatuan. Yang bisa menguatkan dan mengcover persatuan ini ya Pancasila. Cuma itu aja. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, kita harus tetap jaga persatuan, tanamkan ideologi Pancasila di dalam diri, kita amalkan di masyarakat. Saya Ardi Pratama, saya Putu Setiawan, dari meja diskusi ini melaporkan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.